Nah, kita bahaslah soal pengantar nomor 1 kita adik-adik ya. Dikatakan senyawa di bawah ini mempunyai ikatan kovalen koordinasi kecuali. Maka kalau kita lirik-lirik opsi yang ada, maka itu jawabannya ada pada A, amonia. Amonia tidak memiliki ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena bentuk strukturnya itu kan NH3 itu ya. Nah, jadi boleh kita bilang adik-adik, NH3 kalau kita gambarkan, N ini butuh 3 elektron biar stabil. Karena elektron valensinya 5, dia berada pada golongan 5A ya. Nah, jadi 3 elektron yang dibutuhkan itu diambil dari masing-masing hidrogen, kan gitu ya. Maka tidak ada ikatan kovalen koordinasi di sana. Nah, kemudian soal pengantar nomor 2. Diberitahu ada gambar seperti ini adik-adik. Nah, cara mudah untuk menentukan yang mana ikatan kovalen koordinasi, karena berhubung yang ditanyakan ikatan kovalen koordinasinya ya. Maka nanti lihat aja, atom pusatnya menyediakan 1 pasang elektron. Nah, kemudian yang mau diikatnya itu tidak mempersiapkan elektronnya untuk berikatan. Begitu saja untuk melihatnya. Nah, ada pada nomor berapa itu? Ada pada nomor 2. Disiapkan si nitrogen itu yang tadinya dia adalah boleh kita bilang sebagai atom pusat. Nah, dia mau mengikat si hidrogen. Hidrogen tidak mempersiapkan adanya elektron untuk berikatan. Nah, berarti di sini boleh kita ambil kesimpulan si nomor 2 inilah yang merupakan ikatan kovalen koordinasinya adik-adik. Oke? Kemudian soal pengantar nomor 3. Dikatakan kepolaran senyawa kovalen bergantung pada apa? Tadi abang sudah jelaskan, kepolaran ini bergantung pada perbedaan keelektronegatifan kedua unsur yang berikatan. Nah, jadi ada istilah lain yang boleh kita katakan. Di sini istilahnya berlaku momen dipol. Jadi momen dipol itu berbicara atau mengkaji tentang perbedaan keelektronegatifan adik-adik. Jadi boleh kita bilang jawaban itu bergantung pada selisih momen dipolnya. Samanya itu perbedaan keelektronegatifan sama momen dipol ya. Nah, kemudian maka jawabannya adalah B lah itu. Oke, coba kita lihat soal pengantar nomor 5 kita adik-adik ya. Dikatakan senyawa kovalen yang semuanya bersifat polar katanya. Maka bisa kita lihat itu ada pada opsi A lah itu. HCl, HBr, NH3 dan H2O ya. Tadi dikatakan HCl dan HBr ini mereka memiliki perbedaan keelektronegatifan atau mereka bukan atom sejenis. Kalau atom sejenis kan itu non polar, maka ini polar keduanya. Kemudian kalau kita tinjau dari NH3 dan H2O, mereka ini bukanlah bentuk yang simetris atau mereka boleh kita bilang tidak simetris karena bentuknya rumus domain elektronnya kalau NH3 kan tadi adalah AX3E ya, di mana ada 3 pasangan elektron ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Kemudian kalau kita tinjau H2O, ada dia boleh kita bilang 2 pasang elektron ikatan dan ada 2 pasang juga elektron bebas ya. Nah, begitulah dia adik-adik. Coba kita lihatlah dulu soal pengantar nomor 6 kita ya. Dikatakan jika keelektronegatifan Br, H dan F adalah 2,8, 2,1 dan 4,0, maka urutan kepolaran semakin besar adalah seperti apa? Jadi kepolaran semakin besar, artinya dari kecil kepolarannya menjadi semakin besar. Begitu ya. Nah, jadi adik-adik, untuk melihat ini, kita harus lihat dia. Semakin besar keelektronegatifan atau perbedaan keelektronegatifannya, maka nanti ingat, maka dia akan semakin polar lah dia. Maka kita tinjau ya. Tadi H katanya nilainya adalah 2,1. Br 2,8. Kemudian F itu 4,0. Lalu boleh kita amati, untuk membentuk senyawa HF, berarti boleh kita ambil kesimpulan, perbedaan keelektronegatifan antar kedua unsur ini adalah 1,9, di mana 4,0 dikurangkan dengan 2,1. Ya kan, Dek? Itulah perbedaan mereka. Kemudian HBr 0,7, boleh kita lihat. Dari 2,8, 2,1, berarti selisih keelektronegatifan mereka itu adalah 0,7. Dan BRF itu 1,2 yang dilihat dari 4,0 dikurang dengan 2,8. Maka tinggal kita urutkan aja besarnya perbedaan keelektronegatifan mereka ini adik-adik. Dari kecil ke besar. Itulah yang menyatakan kepolaran yang akan semakin besar. Nah, kalau kita urutkan kan HBr, BRF, baru HF. Itulah urutan dari kecil ke besar. Nah, jadi jawabannya adalah B lah itu adik-adik. Oke, kemudian soal pengantar nomor 7.
Kita perhatikan, keelektronegatifan A itu katanya tinggi, ya. Dia merupakan non-logam. Dan B katanya memiliki elektron valensi 1 dan dia adalah non-logam. Nah, bisa kita ambil kesimpulan. Berarti si A ini boleh kita anggap dia kira-kira kayak si F lah itu. Atau mungkin si O. Atau mungkin si N. Ya, itulah dia. Karena dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ya kan, Dek? Kemudian katanya yang B katanya ya memiliki elektron valensi sama dengan 1. Ingat, dia katanya adalah non-logam. Ya kan, Dek ya? Nah, jadi adik-adik, boleh kita ambil kesimpulan. Yang memiliki elektron valensi 1 dan merupakan non-logam itu cuma si hidrogen, adik-adik. Nah, jadi ini ikatan antara hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi. Berarti mereka akan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Ya kan, Dek ya? Nah, pastinya akan cukup signifikan besarnya perbedaan keelektronegatifan mereka adik-adik. Maka bisa kita ambil kesimpulan ya, maka nanti jenis ikatan yang akan terbentuk di antara mereka adalah jenis ikatan kovalen polar. Kenapa kovalen? Karena mereka non-logam dan non-logam. Kenapa polar? Karena mereka memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar, katakanlah begitu ya. Oke, nah kemudian soal pengantar nomor 8. Kita lihat ya. Dikatakan ada gambar seperti ini. Tadi abang bilang ya, karena kebetulan di nomor 8 ini yang ditanyakan itu adalah yang mana yang menyatakan ikatan kovalen koordinasi. Nah tadi abang sudah bilang, lihat dia yang atom pusatnya ada pasangan elektron. Nah jadi itulah yang mau dikoordinasikan. Nah tapi nanti atom yang mau diikatnya atau yang mau dikoordinasikannya itu tidak menyediakan elektronnya untuk berikatan. Maka kalau kita tinjau atom pusat ini, ininya pasangan elektron bebas sebanyak 2 ya, sebanyak satu pasang. Nah ini juga satu pasang elektron bebasnya. Cuman 2 ininya kemungkinan katakanlah ikatan kovalen koordinasinya. Tapi kita tinjau lagi, apakah O di sini menyediakan elektronnya untuk berikatan adik-adik atau menyiapkan elektronnya? Tidak. Dia malah itu membuat elektronnya di sini ya. Di sini dituliskan elektronnya tuh. Nah, tidak dihadapkan atau tidak disiapkan untuk berikatan sama elektron Cn. Sementara O yang di sini disiapkannya elektronnya untuk berikatan dengan elektron Cn. Berarti ini bukan kovalen koordinasi. Yang inilah kovalen koordinasi. Yang nomor 1 lah dia adik-adik. Bisa dipahami ya? Oke, maka jawabannya A lah itu. Kemudian soal pengantar nomor 9 dikatakan senyawa yang mengandung ikatan kovalen polar katanya, maka boleh kita ambil jawabannya itu adalah H2O lah itu ya, di mana bentuknya tidak simetris atau rumus domain elektronnya adalah AX2E2 ya adik-adik ya, tidak simetris. Kemudian soal pengantar nomor 11 dikatakan senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen koordinasi katanya. Maka boleh kita ambil itu jawabannya adalah D lah dia, SO2. Di mana atom pusat si S itu hanya membutuhkan 2 elektron biar stabil. Dengan mengikat satu O saja, dia sudah stabil kan Dek ya? Nah, ada rangkap 2 lah itu. Berikatan rangkap 2 sama 1 O, stabil si S-nya. Berarti yang satu lagi, katakanlah, satu lagi si O bisa stabil dengan apa? Ya, dengan diberikannya satu pasang elektron dari si S. Dengan catatan, itu hanya ikatan kovalen koordinasi. Atau tidak ada di situ si S untuk menerima elektron dari si O yang lainnya. Ya, itulah dia adik-adik. Kemudian soal pengantar nomor 14. Dikatakan senyawa ya X itu memiliki titik lele 870. Berarti tinggi ya. Ini tinggi. Titik lele katanya adik-adik ya. Berarti ini boleh kita anggap dia sebagai ikatan ion. Karena titik lele yang tinggi sampai katakanlah 800-an seperti itu udah termasuk ikatan ion itu ya. Kemudian katanya daya antar listriknya itu mengantarkan listrik. Boleh ya. Ikatan ion itu memang mengantarkan listrik. Oke. Kemudian, Y katanya, minus 25 titik lelenya, rendah. Berarti kategorikanlah dia ikatan kovalen. Nah, sekarang masalahnya ikatan kovalen kan ada 2. Ada yang polar sama non-polar. Maka yang mana dia? Kita lihatlah, dia mengantarkan listrik atau tidak. Dia rupanya tidak mengantarkan listrik, berarti dia adalah kovalen non-polar. Ya kan, Dek? Maka berarti, jawaban yang pas di situ, ya, X dan Y itu merupakan ikatan apa pertanyaannya? Maka jawabannya itu adalah ikatan ion dan ikatan kovalen non-polar lah dia adik-adik. Oke? Nah, begitulah untuk pertemuan ikatan kimia 4 ini adik-adik ya. Tetap semangat.